Selamat pagi pemirsa, Six TV hadir untuk menemani sela-sela aktivitas Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gebi Anjani, yang akan memberitakan berita-berita terbaru dan teraktual 22 Juli 2022. Kami awali informasi pertama, pemirsa, menjelang Idul Adha, harga daging sapi ternak mengalami sejumlah kenaikan. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya berada di Pasar Kolombo, Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pedagang daging sapi untuk mengetahui harga daging sapi menjelang Idul Adha. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang sapi untuk menanyakan tentang harga sapi pada menjelang Idul Adha ini. Baik, langsung saja. Permisi Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dwi. Oh iya. Berapa harga sapi untuk per kilonya Bu saat ini? Daging sapi nih? Iya. Yang nomor 1 135. Yang nomor 2 125, yang igo 120, yang tetelan 90. Apakah menjelang Idul Adha ini ada kenaikan harga pada daging sapi khususnya? Belum ada. Nggak tahu ntar. Kalau ini naiknya berapa? Kalau 1 tahun cuma 2 kali gitu kok. Nggak kayak ayam. Nah ayam itu tiap jam bisa naik, bisa turun. Tapi kalau daging sapi enggak lama, setengah tahun sekali gitu naiknya. Enggak kayak daging ayam. Daging sapi itu tertentu naiknya. Mau lebaran, apa. Kemudian dengan adanya penyakit PMK ini, apakah berpengaruh juga terhadap harga sapi? Pengaruh besar. Sepi jualannya. Agak sepi. Berapa harinya agak sepi. Pengaruhnya apakah hanya pembelinya yang sepi atau ada kenaikan harga juga? Enggak, ya pasarannya aja agak sepi. Kan ini terpengaruh juga anak-anak masuk sekolah. Ya juga toh. Itu pengaruh itu anak-anak masuk kan. Orang belanja kan di inger-inger lihat sekolah yang mana yang penting gitu loh. Kalau ini kan enggak penting, jadi ya enggak di nomor 1 kan gitu. Nomor 1-nya kan bayar sekolah kalau pas hari-hari. Baik Ibu, terima kasih. Sekian laporan dari saya Razan Cedida melaporkan. Berita yang kedua, kenaikan harga cabai menjadi salah satu masalah yang serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi di bulan Juli ini, sehingga para petani cabai harus ekstra dalam merawat tanaman cabai dengan banyak membeli kebutuhan tanaman agar tetap dapat tumbuh dengan baik. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya berada di Pasar Kolombo, Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pedagang cabai untuk mengetahui harga cabai menjelang Idul Adha. Kembali lagi dengan saya Razan Cedida. Di sini saya sudah berada di Pasar Kolombo dan kali ini saya akan mewawancarai pedagang cabai kali ini. Permisi Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Nur Salim. Dengan Pak Nur Salim. Menjelang Idul Adha ini apakah ada kenaikan harga cabai Pak? Kenaikan harga cabai tiap hari naik, tapi ada yang turun itu cuma sedikit. Seandainya naiknya itu 10.000, turunnya itu cuma 3.000, 5.000. Belum bisa turun lah. Gagal panen mohon. Dari petani itu apa ya? Layu. Pohonnya yang layu. Kalau nggak layu, namanya penyakit itu jamur patek. Ininya itu ada hitam-hitam. Kalau dipetik sampai sini tetap dibuang. Jadi nggak bisa dikonsumsi. Untuk kenaikannya Pak dari harga normal untuk saat ini
Berapa? Normal. Normal itu kan normalnya nggak tahu ya Mas, tapi kalau kemarin sekitar 77, sekarang 84. Yang keriting 77 jadi 84. Kalau yang teropong kayak gini, yang kayak gini kemarin 60, sekarang jadinya 65 sampai 67. Yang ini juga naik, kemarin 20, sekarang 34. Untuk kenaikan ini apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor mempengaruhi itu dari hasil panen petani memang gagal. Jadi apa ya? Yang masuk ke pasar itu tidak sesuai target, tetap masih banyak konsumen daripada yang memproduksi. Produsen pertama gagal. Kalau di tempat saya kan kalau 1.000 pohon itu perkiraannya kan seandainya 5 kintal gitu, itu mungkin dapatnya 50 kilo, 25 kilo. Produksi dari sananya gitu. Gagal. Pohon layu, pohonnya yang layu. Baik, begitu saja Bapak. Terima kasih. Sekian dari saya, Razan Jedida, melaporkan. Berita yang ketiga, pengisian BBM Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina. Pemirsa, salah satu hal yang sedang dibicarakan masyarakat mengenai pengisian BBM Pertalite dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Langsung saja bersama kerabat saya di lokasi. Per 1 Juli kemarin telah diberlakukan kebijakan baru untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan juga solar menggunakan aplikasi My Pertamina. Sudah ada 11 kota, diantaranya adalah kota Jogja, Manado, dan juga kota Bandung. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan baru ini? Apakah mereka merasa terbantu atau malah justru merasa terbebani? Mari kita ikuti liputan hari ini. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penggunaan aplikasi My Pertamina menjadi permasalahan baru. Masyarakat menganggap penggunaan aplikasi tersebut sedikit menyulitkan dan memperumit pembelian bahan bakar bersubsidi, apalagi bagi masyarakat yang tidak mengenal teknologi. Kebijakan baru tersebut akan diuji coba mulai tanggal 1 Juli 2022 di 5 provinsi di Indonesia. 5 provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, Mas. Dengan nama Bapak siapa? Bapak Hono. Bapak Hono. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM, bensin maupun solar? Kalau menurut saya ya Mas, kalau yang untuk pemuda kayak orang-orang muda itu bisa sih Mas, tapi kalau seperti saya juga orang yang udah tua, kadang beberapa itu ada yang ini loh Mas, nggak bisa gaptek teknologi loh Mas, jadi nggak bisa main HP, jadi nggak tahu update-nya apa, dan susah juga Mas kalau buat orang yang tua-tua gitu. Ya. Kalau itu sih menurut saya Mas. Ya, terima kasih Bapak. Dari SPBU Jombor, Yogyakarta, Indra Sukaca melaporkan. Saudara, beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai pariwara berikut ini. Pengen lanjut tugas tapi ngantuk, mau bikin kopi tapi habis. Ganti aja kopimu dengan Kopiku.
ekstrak biji kopi pilihan yang nendang rasanya. Kopiko, gantinya ngopi. Kembali di Six TV, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kali ini mengenai berita hiburan. Yang pertama adalah pameran Yogya Annual Art yang ke-7 di Sangkring Art. Flow Yogya Annual Art adalah kegiatan para seniman dalam pameran seni yang bertempat di Sangkring Art. Pameran yang diikuti oleh 103 seniman yang berasal dari berbagai macam daerah. Inilah pembukaan pameran Yogya Annual Art yang ke-7 pada tanggal 5 Juli 2022 yang dihadiri oleh banyak seniman. Tema yang diambil pada event Yogya Annual Art yang ke-7 adalah Flow. Dalam event ini, Sangkring Art memamerkan 103 seniman yang terbagi dalam 3 gedung. Gedung pertama adalah Balai Banjar dengan pameran Flow. Gedung kedua, Sangkring Art Project dengan pameran Reka Kara Pengurip Bumi. Dan gedung ketiga di Sangkring Art Space dengan pameran Rethinking Diaspora Kala Patra oleh Sanggar Dewata Indonesia. Program Yogya Annual Art ini berlangsung sampai tanggal 30 September 2022. Dan untuk pemirsa, khususnya para pecinta seni, jangan lupa mampir ke Sangkring Art mengunjungi pameran Yogya Annual Art yang ke-7. Pemirsa, salah satu komunitas motor klasik yaitu Gila Klasik mengadakan acara riding dan hiburan. Dihadiri banyak peserta dan mereka terhibur dengan acara ini. Ya, selamat malam. Dengan saya Razan Syedida. Di sini saya sudah bersama dua panitia dari Sunset Race Party. Langsung saja tanpa berlama-lama. Dengan siapa, Mas? Saya Gendung. Saya Arek. Ya, Mas Dino dan Mas Arek ini di sini sebagai apa? Sebagai panitia mengurus acara. Kali ini acara apa dan dalam rangka apa ini? Ini acara dalam rangka ya cuma riding motor, terus ada acara game dan hiburan di kafe ini. Ya dalam rangka ini kan kafe baru tuh Mas. Kafe baru terus kita kerjasama lah berarti. Nah, kita bawa nama ini terus komunitas apa itu dapat apa itu. Dari kerjasama itu. Sama lama nggak ada acara motor tuh di Jogja. Kita bikin ini buat asik-asikan aja. Kemudian komunitas ini merupakan sebuah komunitas apa dan dari mana? Kalau tempat ini, kalau Gila Klasik kan ini sebenarnya bukan komunitas Mas, kolektif. Lebih ke kolektif. Jadi kan komunitas itu terstruktur. Yeah. Ada ketua, bendahara dan lain-lain. Nah ini tidak. Kalau punya aku tuh kolektif, jadi semua sama rata. Tapi punya jobdesk masing-masing. Punya bagian kerja masing-masing lah. Kolektif. Boleh diceritakan sedikit Mas sejarah dari kolektif ini? Sejarah dulu tuh baru tahun 2020 itu baru tak motor klasik gitu. Klasik tuh akhirnya kenal ini, kenal teman-teman yang lain, ketemu di jalan akhirnya kita langsung awalnya cuma iseng-isengan gini kayak nama Gila Klasik itu cuma niatnya sementara karena gak punya nama tuh bisa nama, tapi pas mau diganti malah udah dikenal orang ya udah sampai sekarang namanya gitu tetap Gila Klasik.
soalnya dia sudah dari sejak tahun 2020 dan awalnya tidak disengaja ketemu teman-teman terus jadi sampai sekarang ya. Sejak pertama kali didirikan ini sudah mengadakan acara atau event apa saja? Dari kita pesta sarapan, kita sore-sorean, di malam-malam, terus acara-acara kayak gini, ngabuburit, ya banyak mas. Tapi yang paling berkesan sih yang charity itu. Dulu pernah bikin event charity pas ikan alam NTT Banjir Bandang. Kita gandeng motorsport dan motor klasik di Jogja, biar kan kebanyakan di luar motorsport sama motor klasik itu kebanyakan yang crash. Dan kita menyatukan itu biar nggak pada crash. Tahu ini sama anak motor lah intinya gitu. Sama-sama di jalan kalau kita nyatuin dua kultur yang berbeda ini, sport sama klasik ini. Ya sport klasik custom kita satuin semua buat acara charity. Juga galang dana untuk NTT. Kita itu kolaborasi sama kedai kopi Tekosu. Itu kebanyakan orang-orang dari timur banyak collab dari sana, makanya kita collab bikin charity. Ya alhamdulillahnya banyak sih yang ikut, partisipannya banyak banget, dari donasi uang sampai barang banyak banget. Oke, mungkin itu aja mas yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Kembali ke studio. Ya pemirsa, pada malam Idul Adha bagi umat Islam sangat berarti. Angkatan Muda Muhammadiyah Warung Boto melakukan lomba karnaval takbir memperebutkan piala bergilir Wali Kota Yogyakarta. Setelah 2 tahun pandemi COVID-19, Angkatan Muda Muhammadiyah Warung Boto kembali mengadakan lomba karnaval Gema Takbir Warung Boto. Lomba karnaval takbir tersebut diadakan pada Jumat 8 Juli 2022 yang dimulai pada pukul 19.45 hingga selesai. Rute yang diambil yaitu dimulai dari parkiran barat Kebun Binatang Gembira Loka dan berakhir di perempatan Warung Boto. Dengan memperebutkan piala bergilir Wali Kota Yogyakarta, kegiatan ini diikuti oleh 10 kelompok peserta yang berasal dari beberapa masjid di sekitar kota Yogyakarta. Kegiatan lomba ini sudah diadakan lebih dari 10 tahun yang lalu dan selalu menjadi agenda wajib untuk mengisi kemeriahan Idul Adha. Selama pandemi Covid, kegiatan ini ditiadakan. Namun, setelah pandemi mereda, kegiatan ini mulai diadakan kembali. Oleh karena itu, jumlah penonton pada lomba karnaval takbir ini membludak dan menyebabkan terjadinya kemacetan dan ditutupnya beberapa akses jalan di sekitar lokasi lomba. Baik, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Six TV. Memiliki kulit mulus dan tanpa noda selalu jadi impian setiap orang. Begitu juga dengan aku. Sebagai seorang perempuan yang banyak berkegiatan di luar, aku percayakan perlindungan wajahku kepada Wardah. Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel dengan kandungan ekstra membuatku tak takut lagi dengan sengatan matahari. Apalagi teksturnya yang ringan dan mudah menyerap serta 0% alkohol, membuat sunscreen Wardah nyaman digunakan. Dari semua kegiatan yang kulakukan, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk tetap tampil cantik. Sengatan matahari bukan lagi penghalang. Dimanapun dan kapanpun, Wardah akan selalu temani cantikmu. Lindungi cantikmu dengan Wardah UV Shield, hadang UV Double Light. Pemirsa, salah satu kasus yang sedang terjadi di Gunung Kidul adalah perampasan hasil panen oleh kera ekor panjang. Penyebabnya adalah menipisnya makanan kera ekor panjang. Kera ekor panjang atau Macaca fascicularis
adalah jenis kera asli dari Asia Tenggara yang populasinya dapat ditemukan di berbagai tempat di Asia Tenggara. Kera ekor panjang memiliki ciri khas warna rambut yang keabu-abuan hingga coklat kemerahan, dengan wajah berwarna abu-abu kecoklatan, serta jambang di pipi berwarna abu-abu. Kera ini toleran terhadap manusia dan mungkin ditemukan di dekat desa. Saat ini, kera ekor panjang menjadi hama pertanian, khususnya di daerah Gunung Kidul di daerah pesisir pantai. Mereka merusak lahan warga dan merampas hasil pertanian warga. Bagaimana tanggapan Bapak tentang serangan kera ekor panjang ini, Pak? Nek niku urusan jane penyuwuran petani. Penyuwuran petani niku karepe niku nggih nyuwun diusir. Pripun saged lunga saking daerah mriki niku carane ngatasi nglungake pripun alatipun menapa carane ngusir mengkesane ngoten niku petani niku. Kera niku lari nipun larine mriki meh merata. Dari warga sendiri untuk menanggulanginya apa, Pak? Nggih, meng dijagi tiap hari nek nanem kacang, nanem jagung, jagi terus tiap hari ini jagi. Pokoknya sambil bintene nek melampah enjang niku ngantos sore niku tenggo. Kalau upaya pencegahan untuk mencegah serangan kera ini dari warga seperti apa, Pak? Nggih ngeten iki pasangan jaring muter kersane mboten mlebet tenggen taneman niku meng penyegah. Nek wonten lompat-lompatane wonten meniki bisa mlebet melompat. Caranya kera ini merusak lahan warga itu seperti apa? Nek mlebet nggih meng ngamuk buar mengke terus dimaem. Kadang-kadang dimaem miras, wonten riku, wonten sedo lari. Setiap kali musim panen, warga hanya bisa panen sedikit dari apa yang mereka tanam. Bahkan, seringkali mereka tidak mendapat hasil panen apapun karena semua dirampas oleh kera ekor panjang. Kasus ini menjadi masalah yang serius dan sudah terjadi begitu lama. Sejak kapan gerombolan kera ekor panjang ini menyerang lahan warga? Kalau masalah ini mulai kapan? Kalau yang ini mungkin sudah sekitar hampir 5 tahunan lebih ini sudah mulai masuk ke sini, mungkin karena ya atau dulunya awal-awal itu yang banyakan kan yang dekat-dekat pantai, kanan kiri pantai, tapi sekitar 5 tahun 6 tahun ke sini ini sudah mulai masuk sampai ke dekat kampung-kampung. Apa yang menyebabkan kera ekor panjang ini menyerang lahan warga? Karena mereka mencari makanan, yang jelas itu. Karena tadinya mungkin di hutan-hutan kan berkembang biak. Ini kera ini berkembang biak, semakin banyak itu kan koloni kera itu akhirnya kekurangan makanan. Mereka akhirnya ada tanaman dari warga, nemunya bahan pertanian istilahnya seperti jagung kacang, yaitu yang dimangsa oleh kera-kera tersebut. Berapa luas wilayah warga yang diserang? Kalau ini luas ya. Banyak hektarnya. Mungkin ratusan hektar ya. Banyak kalau. Karena kan nggak hanya di sini saja, mungkin kan di Padukuhan sebelah itu kan banyak mereka, sampai yang tadi sebutin daerah Pule Gundos itu ke sana daerah pantai itu semua hampir ada. Jadi tidak hanya di sini saja, jadi hampir mungkin wilayah Sidoarjo itu yang tidak ada serangan hama kera itu hanya sekitar mungkin ada 5 padukuhan. Dari 11 itu rata-rata yang di selatan ini hampir semua kena. Paling 1, 2, 3, 4, 5 padukuhan lah, yang enggak 6. Kalau yang 5 padukuhan ini sudah rata-rata hampir semua masyarakatnya pasti terdampak. Kalau dari dinas atau dari pemerintahan, apakah sudah memberikan seperti solusi untuk menangani atau menanggulangi dari serangan kera ini? Belum. Justru itu kami istilahnya ya sebagai warga sangat
istilahnya menunggu dari tindakan dari pemerintah yang terkait, dinas terkait nantinya itu biar bisa untuk menangani masalah kera tersebut biar tidak merusak tanaman dan merugikan. Istilahnya kan ini mata pencaharian warga, istilahnya nanti akhirnya gagal panen, padahal itu bermodal Mas, bermodal istilahnya bibit, pupuk segala macam itu masyarakat modal, tapi karena dirusak dengan kera-kera tersebut akhirnya kan tidak panen, sebagian tidak panen dan merugi, jadi kasihan karena hasil pertanian itu memakai modal dan nggak ada hasilnya itu. Terus seberapa parah akibat dari serangan kera ini? Kalau dihitung parah, ini karena nggak keseluruhan ya, karena nggak total semua sama nggak. Tapi kadang ada salah satu lokasi itu yang misalnya ditanamin jagung, ya habis, ya dihabiskan. Gitu. Jadi kan bisa benar-benar gagal panen. Kadang ada yang tidak sampai istilahnya dipanen untuk dikonsumsi, nggak cuma hanya untuk pakan ternak saja, karena istilahnya bakal buah udah habis gitu. Jadi kadang-kadang sampai ke sana, sampai jagung, rata-rata jagung, kacang itu yang paling parah terasa, itu bisa sampai gagal panen, sama sekali nggak panen. Itu masyarakat sampai ke sana, sampai seperti itu. Terkait dengan serangan kera ekor panjang ini yang menyerang lahan warga, dari pihak kelurahan hal apa yang sudah dilakukan untuk menanggulangi masalah kera ini? Dari kami ini mendata terlebih dahulu ke warga yang kena dampak dari kera menika. Kemudian kita komunikasi dengan BPP di Kapanewon dan dari Kapanewon sendiri. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi terkait dengan cara penanganan dari serangan kera ini. Dan kemarin juga sudah ditindaklanjuti dengan memberikan solusi untuk menanam tanaman penghijauan yang ada di sekitar kera yang paling banyak diserang oleh kera mereka. Apakah penanaman penghijauan ini berhasil untuk menanggulangi serangan kera ini, Bu? Sementara ini belum efektif. Terkendala oleh apa? Karena dari serangan kera ini semakin banyak ke lingkungan, mungkin dari tanaman yang diberikan itu masih kurang dan populasi hewannya, keranya itu ini banyak. Ini. Dampak yang paling parah dari serangan kera ini seperti apa? Dampaknya di warga kami ini di lahan pertanian, ini merusak tanaman-tanaman pertanian ini. Dari sejak pertama kali serangan kera ini, apakah ada warga yang merusak kera hingga menyebabkan kera ini merusak lahan warga? Ya ada, hanya sekedar menakut-nakuti. Ada, kalau kemarin ada yang membunuh, tapi itu sudah dulu. Kalau sekarang ya hanya menakut-nakuti kera tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Six TV. Saya, Gebi Anjani, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.